anak-anak kita juga sudah kebanjiran. Banjirnya bukan air, banjirnya bukan lumpur, banjirnya bukan tsunami, insya Allah. Apa banjirnya anak-anak kita? Handphone, internet. Adik-adik ini siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Jujur, siapa yang punya handphone? Ayo, siapa punya handphone? Nah, itu ada masih SD punya handphone. Coba, itu kecil punya handphone. Jangan cadi-cadi. Belum pi balik itu, belum pi disunat. Ada mi HP-nya. Coba. Apa dilarang HP buat anak-anak? Tidak. Tapi ibu bapak periksa enggak apa isinya HP-nya anak. Apalagi kalau HP-nya anak disebut smartphone. Telepon pintar. Punah HP jo 3G seperti telepon nama mamaku. Tak 3 bilangan ji hargana. 3G. Telepon ji, SMS ji, miss call ji. Aman handphone seperti itu, aman. Tapi kalau sudah punya kamera, sudah punya fasilitas WhatsApp, sudah punya fasilitas aplikasi-aplikasi lain yang betul-betul hebat, hati-hati. Anak-anak kita belum selayaknya umurnya sudah nonton film-film porno. Jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih adik-adik, halal atau haram? Air putih halal atau haram? Tapi siang Ramadan? Itu coba. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Istri bukan cowok, bukan cewek nu. Halal atau haram? Tapi siang, nak kena offside. Coba. Orang Islam jangankan yang haram, yang halal mampu kita kendalikan. Ini tujuannya puasa supaya kita tidak terbiasa makan yang haram-haram. Ibu bapak saudara-saudara, puasa aku rasa pakai masker. Lingu aku puas cara memakai masker. Kubuka bisa jadi dengan catatan yang lain pakai. Kalau saya buka yang lain pakai. Anak muda pakai maskermu deh. Pakai maskermu. Jangan kau anggap remeh nih ya. Pakai masker. Kemudian dimatikan ini kipas. Minta tolong di, bisa kita keringat sedikit di, bisa jito, dimatikan ini kipas. Karena kalau saya cerita tidak pakai masker, droplet saya itu liur yang keluar patek-patek tidak kelihatan, tambah jauh ini terbang. Kalau mati nih kipas, di sini ji. Pak Firdaus jina kena. Tapi pakai masker jadi aman. Tolong tuh enaknya kalau ndak ada kipas tuh, suara tidak seperti bising. Nah ini jeleknya kalau kipas begini pak. Sekalian saya kasih ke ilmu ini pengurus masjid. Kenapa mic mengurangi bos? Jadi mic dikurangi. Kasih keras-keras sedikit. Saya kasih ke ilmu ini ya. Yang saya pelajari. Itu AC tidak baku cocok dengan kipas. Kenapa ada AC? Nah panas orang. Apa sebabnya? Tidak baku cocok. Ibaratnya minyak dengan air. Tidak bisa baku campur. Itu kipas tidak boleh tertutup ruangan. Kenapa? Karena harus terjadi sirkulasi, pertukaran udara. Kalau ada kipas 6, baru kau tutup itu pintu, pasti tambah busang kau. Kenapa? Karena tidak tertukar itu angin. Sementara AC tidak boleh terbuka. Kenapa? Karena dia mengambil udara dari luar, nah putar di mesinnya, nah kasih keluar itu AC. Berarti sama tong orang penyakit gula. Kombinasi, nah bilang orang di kampungku. Nah bilang, malasa kak Ustaz. Malasa ada ki aji, nah ada kombinasi. Saya bilang, bukan kombinasi, komplikasi. Bilang, apa maksudnya? Nah bilang, satu mau gula, satu tidak mau gula. Itu mi, satu mau angin, satu tidak mau angin. Ini mi, maka sebaiknya pilih mau AC atau mau kipas angin. Kalau mau kipas angin saja palari, jangan kipas lari AC. Karena tidak ketemu, mati percuma listrika. Jelas? Pun kalau keringat di dalam masjid, tidak usah cemas. Keringat itu menjadi pahala buat kita. Yang penting sudah kau pakai tawas. Nah, kalau tidak sesatongki bela. Nah ibu bapak itu intermezzo. Sekarang yang serius. Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu dari 25 nabi dan rasul. Itu Nabi Nuh ibu
Usianya 950 tahun. Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun. Berapa pengikutnya? Tidak cukup 80 orang. Bayangkan. 800 tahun berdakwah tidak sampai 80 umatnya. Masya Allah. Berarti 10 tahun 1 orang ikuti. Kurang ajarnya umatnya Nabi Nuh waktu itu. Kalau Nabi Nuh berceramah, umatnya nak tutup telinganya begini. Ceramah kok. Tenang alangir iki. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaahnya das atlatif, kalau kita ceramah, ndak nak tutup telingana, tapi nak ambil HP na. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Berarti njo megang HP kalau saya ceramah kepala batu kecilaka. Simpan dulu itu HP nu, langir saya kok ceramah. Sebentar pilih WhatsApp kok. Baik itu kalau bukan saya nak gosip. Langsung nak foto baru nak kirim di grupnya. Itu ji baju na waktu na di YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Coba simpan HP, simpan dulu HP ya, simpan dulu ya. Simpan. Karena selama kau pegang itu HP-mu dek, selama itu pasti kau tidak dengar dakwah. Itu ciri-ciri umat kepala batu. Kalau Nabi Nuh nak tutup telinganya, ikat HP. Pak itu kalau saya tidak nak jadikan background. Langsung putar balik baru foto. Nak tulis di Facebook nah latar belakang das atlatif. Lu kira bunga janda bolong. Oke, sudah. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, marah. Itulah bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain berdoa supaya dihancurkan umatnya. Kalau Nabi tidak pernah mendoakan umatnya sengsara. Itulah disebut, sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek malia ini umatku. Kepala batu memang. Jadi kenapa Nabi Nuh? Hancurkan saja. Hancurkan saja mereka. Lalu Allah berfirman, kalau begitu Nuh, bikin mako perahu. Apa maksudnya? Dia bilang Allah jangan banyak bertanya. Bikin mako saja perahu. Pelajaran lagi. Kalau Allah perintah sesuatu, jangan mako banyak bertanya. Kada tong itu orang bertanya, bikin lipu kita ustaz. Contoh. Kenapakah itu naduhur tidak ada suara? Isa ada suara tak. Kenapakah itu nasubuh 2 ji? Isa 4. Tidak semestinya harus kau jawab semua itu. Bikin mako saja. Lakukan saja. Kutanya kau juga. Jawab memang nih. Kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju sama sekali atau laki-laki tidak pakai baju sekali, kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Apa? Jawab kok? Jawab mako. Kenapa itu pencuri uang negara yang namanya koruptor kalau ditangkap tangan sama KPK disebut tertangkap basah pada tangannya kering? Jawab mako. Apa? Tidak semua itu harus ada jawabannya. Bikin mako saja. Kalau Allah perintah kau, sudahlah. Boleh bertanya, tapi jangan kau mau tahu sekali karena tidak ada juga gunanya. Kenapa orang sholat 5 kali? Kenapa bukan 7? Kalau Allah perintah, sudah. Allah perintahkan Nabi Nuh, bikin kau perahu. Nabi Nuh bikin. Bikin kau di atas gunung, dia bikin lagi. Sehebat-hebatnya orang di Bira. Apa orang di sana yang jago bikin perahu? Perahu pinisi. Sehebat-hebatnya di sana, sampai sekarang tidak ada yang bikin perahu di atas gunung. Mereka bikin di mana? Pinggir laut. Nabi Nuh di atas gunung nih bos. Begitu bikin perahu di atas gunung, tambah makalah miseng. Rakyat na umat anak-anak. Bele-bele Nabi Nuh. Ngapa nak bikin perahu di atas gunung? Tapi Nabi Nuh tidak banyak bertanya. Akhirnya lama-lama hujan keras. Berhari-hari hujan. Mulailah tenggelam sandal. Hanyut kayu. Tenggelam rumah. Nabi Nuh berkata, "Hoi, mana umatku itu? Yang lebih tidak sampai 80. Naik semua kok. Naik ke semua perahu. Naik semua mi. Absengi, baco, bedu, becek, noni, nining, ninsi. Yang ngasih maka? Ni mi. Ada semua mi. Absen lagi itu binatang. Kutil. Cacing.
gajah, onta, kodok. Nemi cupang. Cebong. Wah, sudah. Nabi Nuh terakhir Nabi bilang, Kan'an, anakku, kei anakku. Mana anakku? Manai? Nabi bilang, sama orang kafir. Nggak ikut, ya Rasulullah, dia tidak ikut. Oh, kodong, kamasena. Kan'an, anakku, naik kau perahu. Nah, kan nanti aja. Oh, kodong, naik kau, tenggelam kau nanti. Nabi bilang, berenang nggak? Nabi bilang, sini kau sayangku, sini kau naik kau. Nabi bilang, nanti aja. Kalau capek kau berenang, Nabi bilang, naik di pohon. Tenggelam juga itu pohon. Nanti Nabi bilang, naik lagi, berenang lagi. Akhirnya tenggelam semua rumah. Tenggelam pula gunung. Bayangkan adik-adik, gunung tenggelam. Apa? Sekejam-kejamnya bencana di Indonesia, yang ada hanya batu itu gunung. Mengeluarkan lahar. Sekejam-kejamnya laut di Indonesia, belum pernah menenggelamkan gunung. Paling air jalan-jalan ke laut, kembali ke laut ambil manusia. Itu tsunami. Jalan-jalan itu air ke perkampungan, pulang nak bawa itu manusia. Tsunami. Paling kejam gunung Indonesia, gempa. Tapi belum ada di Indonesia banjir tenggelam gunung. Umatnya Nabi Nuh rasakan itu. Hancur mereka tenggelam. Meninggal semuanya. Setelah beberapa hari tidak hujan, surut, turun. Seluruh binatang turun dari perahu. Manusia turun, berkembang biak lagi. Sampai maki kita ini. Sini maki sekarang. Nah, sekarang apa hikmahnya? Ini cerita. Yang ada dalam Quran ini cerita. Ini bukan dongeng, bukan sinetron. Apa hikmahnya? Satu. Anak-anak kita juga sudah kebanjiran. Banjirnya bukan air, banjirnya bukan lumpur, banjirnya bukan tsunami, insya Allah. Apa banjirnya anak-anak kita? Handphone, internet. Adik-adik ini siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Jujur, siapa punya handphone? Ayo, siapa punya handphone? Nah, itu ada masih SD punya handphone. Coba, itu kecil punya handphone. Jangan cari. Belum pi balik itu, belum pi disunat. Ada mi HP-nya. Coba. Apa dilarang HP buat anak-anak? Tidak. Tapi ibu bapak periksa enggak apa isinya HP-nya anak tak? Apalagi kalau HP-nya anak tak disebut smartphone. Telepon pintar. Punna HP jo 3G seperti telepon nama mamaku. Tak 3 bilangan ji hargana. 3G. Telepon ji, SMS ji, miss call ji. Aman handphone seperti itu, aman. Tapi kalau sudah punya kamera, sudah punya fasilitas WhatsApp, sudah punya fasilitas aplikasi-aplikasi lain yang betul-betul hebat, hati-hati. Anak-anak kita belum selayaknya umurnya sudah nonton film-film porno. Iko dong, yang belum sunnah. Nonton Tom Minjo. Makalah kok karena begitu kok semua cilaka. Ayo, itu handphoneku selama Ramadan, banyak sekali anak-anak curhat. Tidak kurang dari 10 anak-anak remaja curhat. Apa dia curhatkan? Berzina tangan. Tahu mak artinya toh? Anak muda? Tidak boleh orang vulgar. Zina tangan. Itu. Mengerti mak kau? Atau pura-pura kau tidak mengerti? Mau kau sendiri jelaskan puasa orang. Saya telusuri. Saya jawab, Dek, itu dosa besar. Bagian dari zina. Nah sendiri jatuh Ustaz. Iya, namanya zina tangan. Kalau kau lakukan dan tidak berhenti, maka jiwamu yang rusak. Jiwa rusak. Dan nanti kalau kau begitu sudah punya istri, lobek mako. Contoh, pengumuman PLN. Sebentar malam akan dimatikan lampu. Maka beli mako senter pagi. Pakai kau itu apa? Lampu apa namanya? Lampu cas. Pagi kau beli. Mulai jam 10, nu kasih menyala memang mi. Nyala terus sampai sore. Begitu jam 6, lobek mi. Hilang lampunya.
Tiba jam 7, gelap. Mati lampumu, lamu HP nyo. Lobek nih. Singkam matongin jo bos. Waktu muda mu pakai. Begitu tua kok. Ada misteri tu. Lobek nih. Ya kau ketawa cewek ini urusan laki-laki. Nah. Saya tanya. Kenapa kau bisa lakukan itu? Sudah mak tobat ini. Nah biar bulan puasa pak. Saya bilang kenapa bisa kau lakukan? Nah bilang Ustaz. Selalu kak berpikir begitu. Kenapa bisa? Karena saya selalu nonton film-film porno. Itu. Anak tak bagus. Tapi temannya rusak ya anak tak melalui handphone. Kebanjiran melalui film-film porno. Maka orang tua berkata. Kan pemerintah nak blokir jinjo. Dia blokir itu film-film porno Kominfo. Betul. Tapi anak tak cerdas. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Terblokir memang, tapi ada aplikasi yang di-download secara gratis sehingga dia bisa buka apa saja. Hati-hati. Maka bapak-bapak perhatikan HP-nya anak tak. Belikan HP tapi kalau malam kasih tahu HP-mu saya harus periksa apa isinya. Itu banjirnya anak-anak kita, film-film porno. Maka hati-hati. Apalagi banjirnya anak-anak kita. Video call. Kalau pacar-pacaran itu sama cowok nak. Anak tak kodong SMP. Masih beleng-beleng. Masih dungu. Lugu. Cowok naik anak kuliah. Licik. Nak kepatolo-tolo nih. Baru video call setiap malam. Masih sopan-sopan pertamanya. Hai guys. Hai kak. Lagi ngapain? Baring-baring. Apa bikin? Biasa jika lihat makin. Itu 1 minggu selalu begitu. Airnya meningkat lagi, naik lagi tuh air. Kan kalau banjir naik. Naik lagi di air, naik lagi. Apa? Mulainya apa? Lihat kak bedek di data dek. Mulai itu banjir, mulai mi. Apa lagi? Ya, kasih dekat-dekat saya. Nah, 1 minggu itu, 1 minggu. Akhirnya naik lagi airnya. Buka mi lagi lidahnya, apa nak bilang? Buka bedek kan cinta dek. Sudah, naik kak, dek putih nadi. Lagi, mau bedek yang bawa-bawa lagi. Banjir. 3 bulan dia begitu selalu video call. Akhirnya ketemu, mulailah kebanjiran tenggelam. Karena bilang apa? Kak selalu jadi lihat, lesai ke asli nah. Terbawa arus, setan menghasut mereka, setan menguasai mereka, akhirnya terjadi perzinahan. 1 bulan kemudian tidak datang bulan. 3 bulan makin tidak datang bulan, makin gelisah anak gadis kita. Maka dia tidak pernah lagi muncul. Takut ketahuan, akhirnya kemana? Ke bidan jahat. Bidan aborsi. Akhirnya anaknya aborsi. Usianya SMP, terjadi pendarahan, meninggal dia dalam aborsi. Na'udzubillah min zalik, mati kafir anak kita. Itu semua kebanjiran anak kita. Maka hati-hati itu HP-nya anak tak berawal dari smartphone. 2, banjirnya anak tadi. 1, HP dan internet. Sekarang yang kedua, banjirnya anak kita apa? Runtuhnya moral dan adab. Anak-anak kita cerdas. Male injo anak-anak kah? Bayangkan saya saja 2 pegang 2 jari 2 tangan kak ketik. Masih salah-salah ketik. Injo anak-anak kah sekarang pak naik motor mengetiki. Pintarnya itu anak-anak sekarang pak. Coba. Tapi apanya anak-anak kita yang runtuh? Moral dan adabnya. Anak-anak bukan cuma anak belajar umum, belajar agama pun anak-anak kita banyak tidak punya adab. Hebat hadis dia kuasai, hebat pemahaman agamanya, tapi adabnya kurang. Padahal puncak dari semua ilmu, adab. Sopan santun, tata krama. Contoh saya kasih ya, adab. Kalau adik-adik merasa tidak mau berdoa berjamaah, merasa tidak boleh jabat tangan setelah sholat,